الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong umat yang akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kalimat itulah yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini, menandakan kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang pantas dipuji. Kita hanyalah makhluk kecil Allah yang pantas untuk memuji. Manusia hanyalah makhluk kecil yang pantas untuk memuji. Allahu Akbar, sebagai tanda bahwa Allah lah yang paling maha besar. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada sang uswah kita Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang fitri ini mungkin kita terkenang dengan orang-orang yang kita cintai, yang tahun lalu masih bersama kita, duduk bersama kita salat Idul Fitri, tapi Allah berkehendak lain. Ketika kita berdoa, ya Allah, tawil umurana, panjangkanlah umur kami. Tapi kalau Allah berkehendak lain, faida jaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal dan kematian itu telah sampai, maka tidak akan bisa diundurkan walaupun sesaat atau dimajukan. Mengapa Allah ciptakan takdir? Agar kita sadar bahwa ada sesuatu yang tidak akan mungkin bisa diulang kembali. Selanjutnya kita doakan bagi keluarga atau saudara kita yang kemudian yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, yang mungkin masih sakit ataupun berhalangan lainnya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Bukannya Allah tidak cinta kepada umat yang diberikan sakit. Justru itulah tanda cinta Allah. Karena dengan ikhlasnya kita diberi sakit, insya Allah kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari telah tenggelam kemarin sore, menandakan bahwa Ramadan telah berlalu. Kita sudah berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang mulia, yang pada suatu malam terdapat Lailatul Qadar, menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan melawan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Ada rasa sedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, tapi di sisi lain kita bahagia karena kita telah menundukkan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Kita telah menang, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Ka'ab bin Ujrah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menaiki mimbar khutbah Idul Fitri, beliau mengatakan, "Ahdharut mimbar, mendekatlah kalian ke mimbar. Para martaqo darajatan, qala amin." Pada saat menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Para martaqo darajatan saniyah, qala amin. Kemudian Rasulullah naik mimbar yang kedua, beliau mengucapkan amin. Para martaqo darajatan saniyah, saqo amin. Saqala amin. Naik mimbar yang ketiga, beliau tetap mengaminkan. Kata sahabat, hari ini kami melihat dan mendengar suatu kejadian yang tak biasanya ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh malaikat Jibril mendatangiku, lalu berdoa dan memintaku untuk mengaminkan doanya. Dari itulah
Ada 3 golongan orang yang celaka di dunia ini. Sebagai tema khutbah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dan liman adraka Ramadan falam yahbarlah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ya Rasul, banyak orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi dia tetap bermaksiat kepada Allah. Berpuasa tapi tetap berkata kotor, berpuasa tapi tetap menghibah dan lain sebagainya. Padahal Ramadan merupakan bulan maghfirah. Di bulan Ramadan bagaikan hujan yang tidak terhitung jumlahnya. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Di hadis lain, man qama Ramadana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan Lailatul Qadar, dengan qiyamul lail, tarawih, witir, tadarus dan lain sebagainya, maka diampuni semua dosa-dosanya. Maka sungguh celaka orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan Allah Rasulullah Muhammad SAW. Dan liman dzukirtu indahu falam yusalluna alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut mereka enggan bersolawat kepadamu. Nabi berkata amin. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mengapa kita disunahkan untuk bersolawat? Selalu bersolawat kepada Nabi. Apakah Nabi butuh dengan solawat kita? Apakah berkurang kemuliaan beliau jika kita tidak bersolawat kepadanya? Tidak, para jamaah. Solawat kita adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Begitu berat perjuangan dakwah Nabi semenjak beliau mendapat wahyu dari Allah. 23 tahun berdakwah dan tak terhenti. Di pundaknya tanggung jawab untuk umat semua. Waktu dihabiskan untuk berdakwah, pernah dihina, diejek, disumpah, dilempar kotoran unta. Ketika sholat dipukul Abu Jahal berdarah di pelipisnya. Berjalan berpuluh-puluh kilo namun tak seperti keinginan. Begitu perjuangan Nabi pada masa itu. Begitu sayangnya beliau sama kita, sehingga setiap Nabi itu diberikan sebuah doa pamungkas yang diingatkan oleh sahabat, wahai Nabi, doakan orang-orang yang mengejekmu dan menghinamu untuk diberikan azab. Tapi beliau memilih doa beliau itu diinginkan untuk kita, untuk diberikan, untuk memberikan syafaat di yaumil kiamat. Sampai Nabi memberikan kabar gembira untuk kita semua umat Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku, umat Rasulullah, dipastikan akan masuk surga. Wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang waman ya'ba man ato'ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasul, dialah yang akan memasuki surga. Waman asomi faqad aba. Umatku yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Dari hadis tersebut dapat kita pahami dan simpulkan bahwa Rasulullah menjamin umatnya akan masuk surga bagi yang taat. Kembali lagi kita dituntut untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bersyukur kita masih menjadi umat Rasul yang sangat peduli dengan kita. Giliran kita yang berusaha taat dan patuh pada agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Betapa besar cintamu pada kami, sehingga kau tunggu kami di Telaga Kausar. Belum engkau masuk surga sebelum umatmu, kami masuk surga. Kemudian doa yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah, doa malaikat Jibril. Bukan liman adraka abawaul kibara indahu au ahaduhuma. Celakalah orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua
tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena ia tidak berbakti kepada keduanya. Maka jika orang tuamu masih hidup, sayangi dia, urus dia sebelum penyesalan membayangimu. Jika orang tuamu sudah tiada, apa yang akan diharapkannya? Hanyalah doa anak yang soleh. Doakan orang tua kita. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teruskan perjuangan orang tua kita. Teruskan kebaikan beliau. Sedekahlah atas namanya. Bacakan Al-Quran untuknya dan sebagainya. Kita tidak akan selamat jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Dipastikan kita tidak akan selamat di dunia dan di akhirat. Kami rasa dari ketiga doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat kita simpulkan dan kita berdoa mudah-mudahan kita bukan tergolong dari ketiga doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian khutbah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bukan, sekali lagi, kita bukan orang yang tergolong umat yang celaka, sebagaimana doa Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim.